Shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Pagi yang indah ini, saya Ahsan Tandri bersama 7 channel lainnya dengan setia menemani Anda semua ya di pagi yang indah ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, alangkah baiknya kita datang ya, kita menyediakan waktu untuk mendengarkan arahan-arahan dari firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Supaya sepanjang hari ini kita tidak tersesat. Oke, pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya ya. Hambanya yang luar biasa. Mari kita sambut. Shalom, semangat pagi. Hambanya Bu Pendeta Dr. Suryani Pantau. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, apa saudara kabar yang Ibu? terkasih dalam Tuhan. Apa Ya. kabar Ibu? Kelihatan cantik Ya, sekali. puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya sehat. Amin, amin. Kira-kira Amin. pagi hari ini, menu apa yang mau disuguhkan buat para pemirsa Askri, Fellowship Askri? Ya, saya akan membahas dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29 mengenai jemaat Tiatira yang terkontaminasi dengan ajaran sesat ya. Amin, amin ya. Jadi Amin. sangat cocok sekali ya dengan kondisi kita sekarang ya. Ya, Banyak betul. hal-hal yang secara kita sadar atau tidak sadari itu mengkontaminasi hidup kita. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada hambanya, Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, saudara yang kekasih, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Harapan dan doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Dan seperti biasa, setiap hari Askri akan hadir bersama-sama dengan saudara dengan ibadah atau fellowship pagi ya. Karena sebelum kita memulai segala sesuatu, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kaki kita ya. Nah, oleh sebab itu kita sangat membutuhkan firman Tuhan supaya kita kuat di dalam menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari dan kami dengar pada hari ini menguatkan kami supaya kami terus bertumbuh dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat 29, tetapi saya hanya ingin membaca terlebih dahulu di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Nah, tema kita pada hari ini adalah jemaat Tiatira yang terkontaminasi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa di Asia Kecil ketika Rasul Yohanes dibuang di pembuangan di Pulau Patmos, ya Tuhan datang memberikan penglihatan kepadanya dan meminta Rasul Yohanes untuk menulis surat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, salah satunya itu adalah jemaat yang ada di Tiatira. Nah, kita langsung melihat ke dalam ayat yang pertama.
Ayat pertama di sini dikatakan, dan tuliskan kepada malaikat di Tiatira. Jadi malaikat ini berbicara juga ya langsung kepada jemaat yang ada di Tiatira, tetapi juga bisa ada yang artikan memang setiap gereja, setiap jemaat memang ada malaikatnya ya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini Tuhan Yesus memerintahkan ini kepada Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Tiatira. Nah, di dalam Perjanjian Baru, istilah Asia yang dimaksudkan ini adalah provinsi dari kerajaan Romawi yang terletak di bagian barat Asia Kecil ya. Jadi ini adalah menunjukkan provinsi di kerajaan Romawi pada saat itu yang terletak di bagian barat Asia Kecil dan bukan di benua Asia. Nah, kota Tiatira juga ada di Asia Kecil yang didirikan oleh Alexander Agung kira-kira 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, Tiatira ini adalah kota kuno dari Yunani yang sekarang ini adalah kota modern Akhisar yang terletak di bagian barat Turki ya, di sebelah selatan Istanbul dan ke arah timur Athena yang berjarak 80 km dari Laut Tengah. Nah, kota ini termasuk kota juga yang maju. Nah, kita ingat ketika Paulus ada di Filipi, dia berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini adalah berasal dari Tiatira yang menjual kain ungu. Ya, memang di Tiatira ini terkenal dengan tenunannya dan kain woolnya. Nah, saudara, di antara 7 jemaat yang Tuhan berkata, ada 2 jemaat yang tidak dicela ya sama sekali, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia, dan jemaat yang tidak dipuji sama sekali itu adalah jemaat Sardis dan Laodikia. Laodikia ya, Laodikia. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ke-7 jemaat ini mempunyai peran yang sangat penting juga ya. Di tengah-tengah keadaan yang pada saat itu penganiayaan yang begitu besar, di tengah-tengah di mana mereka hidup di dunia yang gelap di dalam zaman kekaisaran Romawi. Kita sudah pelajari di dalam jemaat Pergamus ya, bahwa pada saat itu adalah penyembahan berhala daripada kekaisaran ya, kekaisaran, penyembahan kepada kekaisaran. Jadi kalau mereka tidak taat kepadanya, maka mereka akan dianiaya dan tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang dibunuh. Nah, saudara, kita melihat di sini juga bahwa pertama, kota Tiatira ini dibangun sebagai pertahanan untuk melindungi kota Pergamus yang adalah pusat pemerintah dan penduduknya adalah middle class ya. Nah, beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa gereja Tiatira ini adalah gereja atau jemaat yang berada di masa kegelapan. Mengapa? Karena mereka terkontaminasi dengan ajaran sesat ya. Mereka terkontaminasi dengan ajaran sesat. Saya baca-baca apa sih yang dimaksudkan dengan terkontaminasi di dalam kamus KBBI, itu adalah tercemar ataupun kotor, kena kotoran ya. Kita ingat ada satu pepatah, saya ingat pepatah yang dari dulu itu adalah setitik nila menghancurkan atau menghancurkan ya sebelanga daripada susu ya. Jadi ada beberapa menyelusup masuk ke jemaat Tiatira ini ajaran-ajaran sesat yang membawa orang akhirnya menyembah kepada berhala. Jadi seharusnya kehadiran gereja menjadi terang, namun ini kebalikannya, jemaat Tiatira telah mulai kehilangan terangnya dan mulai menjadi gelap karena terkontaminasi, tercemar, atau istilah yang sekarang ini terpapar ya oleh ajaran sesat yang dikatakan di sini adalah pengajaran Isabel. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Ya, dan kakinya bagaikan tembaga. Apa yang dimaksudkan matanya bagaikan nyala api? Jadi Yesus adalah anak Allah, artinya bahwa dia Tuhan dan matanya itu bagaikan nyala api yang memiliki ketajaman dan yang tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan.
Saya ingat pada waktu murid-murid sekolah minggu, waktu saya masih muda, masih SMA, saya mengajar sekolah minggu. Dari dulu ada satu lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, ini. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan melihat. Jadi matanya itu bagaikan nyala api. Itu artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, saudara. Jadi kita melihat semuanya nampak dan tidak ada satupun dosa ya yang kita lakukan yang tidak nampak di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa bersembunyi. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri, menutup-nutupi di hadapan manusia. Tetapi saudara, kita melihat semuanya nampak. Oleh sebab itulah di dalam perkataan Tuhan Yesus selalu dia katakan, aku tahu apa pekerjaanmu. Aku tahu apa imanmu. Jadi jelas Tuhan tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia maha tahu. Dia tahu semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan setiap apa yang kita kerjakan, dia selalu di sana. Karena dia itu adalah omniscient, Allah yang maha tahu, yang melihat segalanya. Omnipresent, dia hadir ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala sesuatu, ia ada di sana. Dan dia juga omnipotent, dia juga yang bekerja bersama-sama dengan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kita mengiringi dan di dalam kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dia memperkenalkan juga bahwa kakinya bagaikan tembaga yang menginjak dan meremukkan dosa. Kita ingat ketika Tuhan Allah memberikan nubuat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak, akan meremukkan kepala si ular, ya. Jadi dengan otoritas daripada Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan Yesus, dia akan menginjak-injak, meremukkan dosa itu, ya. Dan itu dapat kita melihat di dalam ayat yang kita lihat, ayat yang ke-20, ya. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembigar, tukang periuk. Nah, kita lihat itu coba di dalam ayat yang, ya, kita lihat di dalam, kita lihat lagi yang berikutnya juga, ya. Jadi dengan matanya bagaikan nyala api, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita lihat ayat 9, ya, ayat 19 maksud saya, ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi kita melihat di sini, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tuhan tahu apa keadaan kita, apa yang kita kerjakan. Dia tahu semuanya. Baik itu kasihmu, baik itu pekerjaanmu maupun imanmu, pelayanan kita. Serius atau tidak serius pelayanan kita. Dan ketekunan kita dia tahu. Kemudian dia katakan bahwa aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada pekerjaan yang pertama. Nah, kita lihat di sini ternyata jemaat Tiatira di sini kita melihat bahwa mereka itu betul-betul tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Dan mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan serius. Ya Tuhan, dengan kasih, dengan iman mereka, sehingga ada satu progressing. Dan Tuhan katakan bahwa pekerjaan mereka lebih banyak, lebih besar dari yang semula. Itu berarti ada perkembangan. Ada perkembangan yang terjadi di dalam pelayanan gereja di Tiatira. Mungkin jemaatnya menjadi banyak, mulai dari sedikit, dan kemudian menjadi banyak, menjadi jemaat yang besar. Ataupun juga setelah jemaat sudah menjadi banyak dan besar, akan juga banyak pekerjaan-pekerjaan
pelayanan yang dikerjakan lebih daripada semula. Jadi jelas di sini sekali lagi semua pekerjaan baik, kasih iman, pelayanan, ketekunan, semua ia ketahui. Karena memang dia ada di sana. Dan dia turut bekerja bersama-sama di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Dan kita lihat bahwa ternyata jemaat ini berkembang, mengalami kemajuan, mereka berkembang secara kuantitas, ya. Kuantitas berkembang. Nah, mungkin jemaat jumlah bertambah yang tadi saya katakan. Namun sayang sekali kita melihat jemaat ini telah terjadi kontaminasi. Terkontaminasi dalam kamus KBBI itu arti tercemar dari kotoran. Itu artinya juga bahwa jemaat ini walaupun maju secara jumlah, secara pekerjaan, akan tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka terkontaminasi. Karena mereka telah toleransi dengan ajaran sesat pada saat itu. Jadi ternyata ada pembusukan. Ada pembusukan di dalam jemaat oleh karena mereka bertoleransi dengan ajaran sesat dan dengan keadaan zaman pada saat itu, sehingga kita melihat mereka bukan hanya tersesat, tetapi juga mereka membaur dan melakukan cara hidup orang-orang pada zaman itu. Nah, kita melihat itulah sebabnya Tuhan mencela mereka dan menegur mereka dengan keras. Di dalam ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah, makan persembahan-persembahan berhala. Perhatikan kata membiarkan. Jadi di sini engkau membiarkan. Jadi ternyata ada pembiaran. Ternyata tidak ditindak dengan tegas ketika ada pengajaran sesat masuk ke dalam jemaat. Dan mereka membiarkan itu hidup di tengah-tengah jemaat sehingga menyesatkan banyak dari hamba-hamba Tuhan. Menyesatkan dari banyak anak-anak Tuhan. Mereka tersesat dan akhirnya melakukan perjinahan secara rohani dan makan persembahan-persembahan berhala. Di sini mereka bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga makan makanan berhala. Ini juga menunjukkan bahwa mereka sudah terlibat begitu dalam penyembahan dan mereka menjadi pelaku dari penyembahan itu. Bahkan mereka mendapat bagian makanan berhala yang mungkin dibawa oleh orang-orang ketika mau menyembah berhala, atau mereka juga membawa makanan itu untuk dipersembahkan kepada berhala dan kemudian mereka makan bersama. Penyembahan yang mereka makan bersama dari makanan yang mereka persembahkan itu kepada dewa-dewa. Dan hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara, terjadi kontaminasi, terjadi pencemaran, ya, oleh karena mereka toleransi terhadap ajaran sesat pada saat itu. Nah, Alkitab juga di dalam ayat tadi mengatakan ada nabiah sesat, itu disebut wanita Isabel. Nah, memang di sini ada banyak penafsiran, ya. Ada yang banyak penafsiran atau memang itu wanita yang sesungguhnya yang kemudian memberontak dan sebagainya. Tetapi menurut William Berkeley, perempuan ini disebut Isabel karena ciri-cirinya disingkapkan sama dengan Isabel yang asli, ya. Nah, kita akan melihat nama Isabel ini muncul di Perjanjian Lama. Dia adalah istri daripada Raja Ahab, kalau kita ingat, ya. Raja yang telah menyesatkan umat Tuhan untuk menyembah berhala karena pengaruh istrinya itu Isabel. Nah, mari kita melihat itu di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. Ia mengambil pula Isabel, anak Itbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya hingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi kita lihat raja Israel ini yang Ahab, ya, menikah dengan seorang istri dari orang Sidon. Dan istrinya hingga ia beribadah, ya, ia pergi beribadah dengan istrinya dan sujud menyembah kepada Baal. Nah, di dalam ayat 32 kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal dan yang didirikannya di Samaria. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Assyria. Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan
Allah Israel yang mendahulinya. Jadi kita melihat di sini, Raja Ahab bukan terkenal penyembahan berhalanya, tetapi juga kejahatannya. Karena pengaruh Isabel, banyak orang Israel terseret menyembah berhala. Isabel banyak membunuh nabi-nabi Tuhan dan kemudian mengangkat nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asera, bahkan ia memelihara hidup dari para nabi-nabi itu dan menjamin mereka dengan memberi makan. Jadi nama Isabel di sini karena memiliki pengaruh yang sama dengan Isabel dalam perjanjian lama, yang telah merusak umat Tuhan, menyeret banyak orang-orang Israel, ya, yang menyembah berhala. Dan juga di dalam Tiatira ini juga banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan akhirnya menyembah berhala. Wah, ini betul-betul terjadi masa yang gelap sekali. Coba bayangkan saudara, ya, bayangkan saudara di satu gereja, di satu jemaat, ya, di mana betul-betul sebagian menyembah Tuhan, tetapi pembiaran, penyesatan, pembiaran, penyembahan berhala juga hidup di situ. Dan sepertinya gembalanya, pekerjanya, hamba-hamba Tuhan yang di sana tidak tegas. Mereka toleransi dan kompromi, sehingga jemaat ini terkontaminasi. Dan akhirnya mereka menjadi serupa dengan dunia pada saat itu. Sehingga tidak dapat lagi membedakan mana jemaat Tuhan dengan orang-orang yang penyembah berhala. Mereka menjadi sama. Nah saudara, seringkali untuk keberhasilan kita lihat, kita kompromi. Nah di Tiatira ini memang terkenal dengan banyak sekali serikat kerja, serikat perdagangan atau asosiasi kerja, yang setiap asosiasi dan serikat itu mempunyai pelindung, penjaga sendiri-sendiri. Mau tidak mau, kalau mereka terlibat dalam serikat itu, di dalam perdagangan, dalam usaha, mau tidak mau anggotanya harus menyembah dewa-dewa ini. Ya, jadi untuk keberhasilan mereka mengadakan upacara-upacara, mungkin supaya diberkati oleh dewa-dewa ini, mereka mengadakan upacara-upacara penyembahan berhala. Ya, kemudian dengan pesta pora, dengan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan kemudian setelah itu mereka mengadakan pesta seks secara fisik, dan ini tidak dapat terhindari. Jadi kita lihat inilah banyak jemaat Tiatira dan akhirnya terlibat dalam hal ini. Jika jemaat Tiatira tidak mau melakukan upacara-upacara ini, maka mereka akan diboikot dan mereka sama sekali tidak dapat berdagang atau usaha. Sebab itulah ada orang yang mengajarkan bahwa kita dapat kompromi, kita juga dapat melakukan apa yang dilakukan dunia. Dan kita lihat hingga bagi mereka yang tidak kuat, mereka kompromi dan bertoleransi hingga terkontaminasi. Dan gereja tidak tegas masalah ini, dan sepertinya pembiaran. Mungkin ada banyak alasan kenapa dibiarkan. Dan mereka tidak tegas karena begitu banyak pertimbangan-pertimbangan secara manusiawi, sehingga banyak jemaatnya yang akhirnya tersesat. Mungkin salah satunya jemaat takut kehilangan pekerjaan. Nah itu jelas. Takut nanti bagaimana hidup mereka, dapur mereka tidak menyala, tidak berasap istilahnya. Tidak tahan akan penderitaan besar pada saat itu. Mungkin juga mereka tidak mau kehilangan jemaat mereka. Dan mereka tetap mau jemaat tetap banyak mengunjungi, walaupun hidup kompromi terkontaminasi dengan ajaran sesat. Saya dengar ada beberapa kali ya banyak juga sih, bukan berapa kali, sering saya dengar dari dulu ya, saya sering, Bu, kami sudah jadi orang Kristen, tapi kami masuk gereja ini. Karena gereja ini tidak melarang kami tetap menyembah nenek-nenek moyang kami ya. Kami tetap ke gereja, tetapi kami juga tetap menyembah berhala, kami juga masih melakukan ritual-ritual penyembahan nenek moyang kami. Oleh sebab itu kami cari gereja yang tidak begitu tegas ya akan hal ini. Nah, saudara, ini terjadi di zaman sekarang ini. Ya, kita lihat mereka aktif. Mereka ada di gereja. Di gereja mereka sangat menyembah Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap melakukan
ritual-ritual penyembahan-penyembahan berhala dan sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, kita melihat ini terjadi. Ada di dunia ini gereja yang seperti ini. Nah, di dalam ayat 21, Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Walaupun sedemikian rupa, kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tuhan menghimbau mereka untuk bertobat. Bertobat dari semua jalan mereka yang jahat. Di dalam ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat kepada perempuan Isabel ini, pada pengajar sesat ini. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Dan di dalam ayat 22, lihat aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi diberi kesempatan bagi mereka yang sudah terkontaminasi untuk kembali, untuk bertobat, kembali menyembah satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan tidak mendua hati, tidak kompromi dengan keadaan zaman pada saat itu. Untuk kenyamanan yang sementara. Dan Tuhan mengajak mereka untuk bertobat. Untuk sesuatu yang kekal. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa tempat tidur ini menunjukkan, menggambarkan tentang perjinahan. Bukan hanya perjinahan secara rohani, tetapi juga imoralitas. Perjinahan secara jasmani. Bukankah sekarang kita mendengar ada banyak gereja juga sekarang sudah setuju dengan pernikahan sejenis. Bahkan kalau ada orang-orang yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis ini dikucilkan. Saudara, ini benar-benar sudah edan. Gambar diri dari anak-anak Tuhan sudah tercemar dan benar-benar sudah rusak oleh pengajaran-pengajaran sesat. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal yang pertama. Coba kita melihat dalam Roma pasal yang pertama. Mari kita lihat Roma pasal yang pertama, kita baca di dalam ayat yang ke-25. Roma pasal yang pertama ayat 25, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling cemar tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyala-nyala dalam birahi mereka. Seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, ini saudara kita melihat terjadi. Rupanya ini bukan sekarang aja terjadi, tetapi dari zaman dulu sudah terjadi. Jadi Tuhan melemparkan mereka, di sini dikatakan Tuhan melemparkan mereka dalam kesukaran yang besar. Dan di sini dikatakan di atas ranjang orang sakit. Sakit rohani. Di dalam perjinahan. Nah, ini yang terjadi pada zaman akhir ini. Jadi kita melihat di sini banyak orang katakan, ini kan sudah terjadi ribu tahun yang lalu. Jemaat yang 2000 tahun yang lalu lah ya. Lebih kurang segitu. Ya, ini sudah terjadi di Tiatira, itu jemaat apa hubungannya dengan jemaat yang sekarang? Tetapi kita tahu bahwa semua yang difirmankan Tuhan ini, saudara, kita lihat justru zaman yang mengikuti apa kata Alkitab. Yang terjadi, sudah terjadi. Apa yang dulu terjadi, sekarang terjadi di gereja zaman sekarang ini.
Dan kita melihat di dalam ayat 26, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka telah menjadi pengumpat, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, nggak main-main dengan dosa, saudara. Ketika seseorang mulai toleransi dengan dosa, berkompromi, hanya mereka terkontaminasi. Ketika mereka terkontaminasi, pikiran mereka telah diubah menjadi gelap, tindakan-tindakan mereka juga mengiringinya. Sehingga betul-betul pikiran, perasaan, dan perbuatan mereka betul-betul menjadi seperti pikiran iblis. Dan di dalam ayat yang ke-32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan itu sendiri, tetapi mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Wow. Saudara, bukan hanya orang yang melakukan, tapi yang setuju. Jadi bagaimana Tuhan dengan keras menegur jemaat yang ada di Tiatira ini? Sebagian mereka memang tidak melakukan, tetapi sebagian besar sudah tersesat. Masih ada sebagian. Tetapi yang setuju pun di situ mendapatkan hukuman, kata Tuhan. Jadi kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 23 dalam pembacaan kita. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui. Nah, akhirnya Tuhan, kalau kalian tidak bertobat, ya anak-anaknya akan kumatikan. Supaya apa? Supaya jemaat Tiatira, jemaat yang belum terkontaminasi mengetahui, tahu bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap perbuatan, setiap menurut perbuatannya. Jadi perhatikan supaya jemaat mengetahui, jemaat yang tidak terkontaminasi belajar dan tahu bahwa Tuhan mengenal hati batin manusia, dan bahwa Tuhan tahu apa yang mereka sedang kerjakan dan di mana mereka berdiri posisi mereka. Nah, kita lihat bagaimana nasib dari tragis daripada Isabel di dalam, kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, dia dibuang dari atas dan kemudian mayatnya terinjak-injak, ya, darahnya dijilat oleh anjing, dan kemudian badannya dimakan, hanya tinggal kepala dan kaki, telapak kaki atau tangannya. Itu dapat saudara lihat dari 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Nah, kita lihat tidak main-main. Karena penyembahan berhala, penyesatan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, kita melihat di sini, kita lihat yang sangat luar biasa, walaupun begitu sudah jatuh, Tuhan masih menghimbau mereka untuk bertobat. Tuhan masih mau supaya mereka berbalik dan bertobat dari dosa-dosa. Dan saat ini juga, tidak peduli apapun yang telah kita kerjakan dan lakukan, tangan Tuhan terbuka supaya kita kembali dan bertobat. Supaya kita diperbaharui, dipulihkan kembali. Sebab itu di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak peduli betapa merahnya dosamu, ketika datang, kita lihat darah Yesus yang tercurah itu akan menyucikan, sehingga yang merah menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi saudara, ada pertobatan yang dinantikan Tuhan dari jemaat ini. Dan jelas Alkitab tegas, jika mereka tidak bertobat,
maka akan kematian. Di depan mata kita, kita juga sering menyaksikan bagaimana orang-orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan. Mereka bermain-main dengan kuasa kegelapan, dengan dukun, dengan segala macam roh-roh jahat. Dan mereka tidak bertobat. Jika mereka tidak bertobat, mereka akan mati secara tragis. Meminta kekayaan, ya, wah, segala macam, dan itu akan tragis. Saya punya teman pada waktu saya di SMP, saya ketemu pas saya mau belanja, ternyata dia mempunyai satu toko, ya, toko baju di pasar. Akhirnya ngomong-ngomong dan kemudian dia cerita. Yan, katanya, dia panggil saya Yani, ya, panggilan saya sehari-hari Yani. Yan, mau tahu nggak? Gua nih menikah dengan suami. Suami boleh diminta dari Gunung Kawi. Ya, mama dari suaminya itu sudah beberapa anak perempuan terus, ya. Dia dari suku yang dimana mendambakan anak laki-laki, dan akhirnya berdoa belum dapat juga, dan akhirnya pergi ke Gunung Kawi, katanya, minta anak, minta kepada dukun, dapat anak, nggak lama kemudian hamillah ibu ini dan lahirlah suaminya ini. Tetapi tahu nggak Yan, katanya, karena minta dari setan, karakternya kayak setan. Waktu saya hamil, anak yang pertama hamil, dia hamili pembantu-pembantu saya. Dan begitu seterusnya, semua harta, semua kelakuannya benar-benar kayak setan. Dan akhirnya dia mati tabrakan. Saudara, nggak main-main dengan setan. Saya kasih tahu bahwa setan itu nggak pernah kasih kekayaan. Mudah-mudahan buktinya jadi kaya, saudara. Kekayaan keturunannya yang diambil. Sampai keturunan keberapa diambil semua kekayaannya. Dia kaya raya tetapi keturunannya miskin. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati dan menjadi berkat. Jadi saudara, tidak ada pengampunan bagi orang yang menyembah berhala, yang terlibat dengan percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu bertobat, kata Tuhan. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan turun tangan, membalas kejahatannya setimpal dengan perbuatannya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Selama masih ada nafas di jantung kita, mari kita bertobat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kita tidak tahu kapan. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata di Tiatira, puji Tuhan, ada sebagian dari mereka, kemungkinan sedikit ya, mereka masih teguh dan tidak terkontaminasi oleh ajaran sesat ini. Nah, ini sangat luar biasa. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 24 dari Wahyu 2. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi Tuhan tidak akan menghajar mereka, Tuhan tidak menghukum mereka. Mereka tidak akan mengalami kesukaran. Mungkin secara finansial, mungkin secara duniawi, mereka mengalami kesukaran. Tetapi Tuhan tidak mau lagi menanggungnya. Tuhan akan memelihara mereka. Ini adalah orang-orang yang tetap berpegang pada imannya dan tidak mau terpapar, tidak mau terkontaminasi. Sehingga mereka hidup damai dengan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-25, tetapi yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah, Tuhan meminta kepada mereka apa yang ada, iman mereka, kesungguhan mereka. Di sini dikatakan pegang itu sampai aku datang, setia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tetap melakukan, mengerjakan keselamatan dengan tetap berpegang pada iman dan pengharapan pada Kristus serta firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Mereka kedapatan tak bercacat. Mereka kedapatan tak terkontaminasi. Ya. Kita melihat di dalam ayat, kita lihat ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin. Di dalam ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka diremukkan seperti tembiga, tukang periuk, sama seperti yang aku terima dari Bapakku. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa mereka akan memerintah bersama dengan Kristus di zaman 1000 tahun. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Ya, sebentar lagi saudara ya, Wahyu pasal yang ke-20 kita melihat di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Wahyu 20 ya, ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan yang tidak juga menerima tanda kepada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wah, luar biasa. Ya, orang-orang yang tetap bertahan, orang-orang yang tetap melakukan, berpegang sampai Kristus datang, tidak tercemar, tidak terkontaminasi, tidak bercacat, menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian kita lihat siapa yang bertelinga. Maaf, sebelum ayat itu, ayat kita lihat mereka akan mendapatkan bintang timur. Ini adalah mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keras. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan betul-betul hanya berpegang kepada Kristus kita yang sungguh-sungguh, mari kita tetap lakukan. Kesimpulannya, gereja ditempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap. Sebab itu gereja harus kuat di dalam kuat kuasanya. Karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia ini. Saudara bisa baca itu di Efesus 6 ayat 12-13. Yang kedua, gereja harus tetap menjaga garam supaya tidak menjadi tawar. Supaya jangan menjadi tawar. Kalau sudah tawar, tidak ada gunanya, bahkan dibuang dan diinjak-injak. Tetapi tetap menjadi garam, memberi dampak bagi lingkungan, dan menjadi terang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yang ketiga, tetap setia melayani Tuhan dan setia kepadanya sampai Yesus datang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami belajar dari jemaat Tiatira, Tuhan, bahwa mereka kompromi, mereka toleransi dengan ajaran-ajaran sesat, sehingga hidup mereka menjadi rusak. Dan itu terjadi di gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan pada masa zaman sekarang. Kami melihat banyak gereja-gereja yang akhirnya ya Tuhan terkontaminasi, tersesat Tuhan. Dan mereka tidak tahu visi misi mereka di dalam melayani Tuhan. Sebab itu kami mau berdoa, jaga gereja-Mu Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan tetap setia sampai kedatangan-Mu. Kami tetap kedapatan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semuanya. Dan tetap berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan yang semakin jahat di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.
Ya, terima kasih Bu Suryani. Satu paparan firman Tuhan yang sangat baik dan sangat memberkati Bu ya. Jadi ayolah saudara ya, Tuhan mau kalau untuk anak-anaknya harus mempunyai warna surgawi, warna yang dikembalikan ke rancangan semula, saudara. Hanya ada satu Allah yang benar, hanya ada satu Tuhan yang benar, saudara. Jangan sampai kita itu dicampur adukan, ya kan. Marilah kembali ke rancangan semula. Rancangan semula, Bapa itu adalah kudus. Makanya warna kita adalah warna yang beda dengan dunia, saudara. Warna kekudusan, warna kebenaran. Maka dari itu, pola hidup kita, gaya hidup kita harus kudus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, terima kasih Bu Suryani. Di sini sudah hadir saya sapa Pak Heri Jenderal Ikim. Shalom. 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 Selamat Pak ya, kemarin dilantik Pak ya. Wah, shalom Pak, shalom ya. Wes. Luar biasa ya. Jadikan semua pergilah. Jadikan semua bangsa menjadi muridku ya, Pak. Betul Pak. Doanya jangan salah ya Pak. Ya, doanya ini aku utuslah aku, jangan ini aku utuslah dia. Ya, kita bergandengan tangan Pak. Selamat Amin. Pak Jenderal Heri sudah Siap. jadi dokter yang baru ya. Jadi Berkat Tuhan Pak, itu justru kita semua bisa lebih dibimbing lagi untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Baik Pak, itu justru awal Pak, bukan akhir Pak. Ya tahu Bu Suryani. Oke, ya. Silakan Pak. Ya, baik. Shalom Pak Asantandri. Ya, shalom Pak Superman Limbat. Shalom. Ya. Shalom. Ya, selamat datang Pak. Shalom Pak Leonardus. Shalom Pak, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Baik, bentar ya Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri, waktunya Pak. Ya, Pak Heri. Baik, luar biasa firman Tuhan hari ini. Jemaat Tiatira ini gambaran untuk kita semua ya, terutama gereja Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhannya, luar biasa Ibu Suryani, sangat memberkati. Pak, boleh saya dilewatin satu termin dulu, satu dulu yang lain? Oh, saya baik. ada, ya, satu aja setelah ini Pak. Oke, silakan. Ya, yes, baik. Lanjut Pak Hasan. Ya, shalom, semangat pagi. Shalom. Ya, saya sambil dalam perjalanan ya. Oke, ya firman Tuhan pagi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi mengingatkan kita semua supaya kita jangan terkontaminasi. Ya, jadi tadi di Mazmur 119 firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi artinya ya kita harus berpegang teguh ya kepada segala firman yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Ya, di kitab Keluaran di sana banyak dengarkan, lakukan ya. Sudah tentu yang didengarkan firman Tuhan, yang dilakukan juga firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan ya ajaran dunia dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang dari dunia yang tidak bertentangan nggak ada masalah ya. Seperti tradisi-tradisi di dalam budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya itu tidak masalah. Tapi kalau yang bertentangan, misalnya ya kita disuruh menyembah ini, menyembah itu. Ya, firman Tuhan katakan hanya Tuhanlah yang layak disembah ya. Jangan ada ilah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembahnya ya. Dan itu yang kita harus tinggalkan. Kita mungkin dahulunya latar belakang sebelumnya penyembah yang lain. Nah, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita harus sepenuhnya menyembah Dia saja ya. Sebab Dia adalah Tuhan yang cemburu ya. Dia akan
sebagai hukuman atau gimana sampai ke generasi ketiga dan keempat. Jadi boleh katakan ngeri sekali, ya. Nah, jadi kita harus berkomitmen di dalam mengikut Tuhan, harus penuh hati, ya, 100%. Tidak boleh plus-plus. Artinya Tuhan mau, Gunung Kawi mau, nggak bisa, ya. Tidak ada, maksudnya hubungannya, gitu ya. Tidak bisa terang bersatu dengan gelap, nggak bisa. Sementara dari saya itu saja. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, terima kasih. Mau ditanggapi, Bu Suryani? Iya. Lanjut dulu Pak, lanjut. Iya, baik. Ya, tadi Bu Suryani sudah singgung Isabel. Di mana Isabel itu adalah gambaran seperti yang ditulis di Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi Isabel itu adalah gaya duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, yang juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Kalau di dalam kebenaran kita, apa itu artinya percabulan, kenajisan, hawa nafsu? Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Lebih punya istri atau punya suami lebih dari satu, itu sudah termasuk percabulan, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kenajisan, itu adalah hawa nafsu, itu nafsu jahat, saudara. Kalau kawin, punya istri atau punya pasangan lebih dari satu, saudara, tidak dibenarkan di dalam Tuhan. Itu termasuk percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itulah kehidupan Isabel yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Orang yang mendapatkan murka Allah, orang yang tidak mendapatkan tempat perhentian Tuhan, yaitu di sorga, ya saudara, ya. Ya, baik, lanjut ke Pak Superman Limbot. Mari, Pak. Ya, kalau sungguh luar biasa. Halo, gimana audio saya? Ya. Lanjut, Pak. Ya, luar biasa ya firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi dalam kepribadian saya, bukankah di Matius 13 bilang dari duanya lah orang akan benar. Jadi kita diberikan kebebasan untuk hidup. Mau dia baik, mau dia jahat, bebas. Tapi dari buahnya lah akan diketahui apa yang dia jalani hidup ini. Jadi sekarang ini mungkin kita banyak saksikan saja seperti di tempat tinggal saya ini, saya datang ke Papua ini 20-an tahun. Suaranya kurang jelas ya Pak. Ya, halo, mungkin signalnya ya. Halo? Iya. Gimana? Oke. Jadi saya datang di Papua ini 20-an tahun lalu. Saya banyak melihat orang-orang yang 20-an tahun lalu itu sukses. Tetapi hari ini sudah nggak ada. Ada beberapa yang orang-orang itu hidup di kebebasan yang salah. Jadi mencari Tuhan tapi mencari yang lain juga. Dan hari ini 20 tahun lalu itu mereka sukses, hari ini nggak ada lagi. Jadi ini yang kita harus sampaikan berulang-ulang. Dan buahnya itu yang kelihatan mana orang yang menyembah Tuhan dengan benar, mengikuti Tuhan dengan benar, dan yang membuahkan. Jadi kebebasan ya sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tapi buahnya lah yang kita akan sampaikan sekarang ke anak cucu kita, ke orang-orang sekitar kita, bahwa ini loh buah yang kita saksikan. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwa 20 tahun lalu saya datang, saya lihat orang-orang sukses, dan hari ini sudah nggak ada. Itu
kesamaannya dengan di jemaat waktu dulu. Mungkin begitu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Superman ya. Lanjut, mungkin Pak Heri sudah nyimak? Ya, Pak Heri, halo. Oke, shalom. Kedengaran Pak Ya, suara saya? shalom. Oh, sangat merdu Pak. Oh, dahsyat. Wah, ajaib. Baik, mempelajari kitab Wahyu itu tidak boleh sembarangan loh. Dan apa yang disampaikan Ibu Wahyu, Ibu Suryani Panto, ini menunjukkan kelasnya beliau. Ya, terutama kadrun-kadrun itu beberapa ngutip-ngutip kitab Wahyu saenake dengkulnya dewe gitu. Ngawur. Kitab Wahyu itu itu banyak sekali figurasi-figurasi yang nggak boleh ditelan mentah-mentah. Ini pernah loh ada kadrun itu ngutip video saya lalu dikutip-kutip nih loh. Lalu dikasih film, Pak. Film perang naga. Ini loh, surganya Kristen ada naga perang. Nah itu orang kalau kebanyakan nonton Avenger ya begitu. Hati-hati baca Alkitab ya. Kalau tidak, Anda tidak bisa menjelaskan sedetail Ibu Suryani tadi. Ya bagaimana konteksnya Yohanes waktu itu dikala itu sedang kekuasaan Roma dan lain sebagainya. Waduh, kitab yang paling susah untuk dikupas itu Wahyu. Yang saya tahu ya, yang saya tahu. Betul ya Bu Suryani menurut saya katanya. Nah, tadi sempat nyentil-nyentil ya, dipuji tapi dicela. Banyak hal yang kita kerjakan. Banyak orang luar biasa melayani Tuhan dengan sangat-sangat getol, tetapi sayang ini separalel dengan khotbah-khotbah saya di beberapa tempat ya, dan saya punya catatan khusus ya. Banyak pelayanan tapi tidak melayani Tuhan loh. Hati-hati, dan itu pelajaran baik untuk saya juga. Ya, pelajaran yang itu awasan untuk saya. Tolong doakan saya juga. So itu ketika di wisuda itu ya, ketika kita di wisuda itu bukan finish, tetapi ketika di wisuda itu justru start awal untuk tanggung jawab yang besar, pelayanan real di lapangan, dan itu beban yang tidak mudah. Karena PR di dunia kekristenan itu begitu besar sekali. Ayo jangan sampai kita terutama Kristuber ya, getol bikin konten, apalagi pokoknya viral, yang nggak viral diviral-viralkan begitu, itu bagus. Ya, semangat 45 itu bagus, tetapi jangan sampai dicela. Karena apa? Beberapa hal tadi yang sempat disebutkan ya, Wahyu 2, berapa Bu? Wahyu 2 ayatnya yang ke 18 dan seterusnya ya. Tetapi aku terutama yang ayat 20, mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Loh, apa hubungannya? Yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan lain sebagainya, berbuat zina, persembahan berhala dan lain sebagainya. Isabel dan berhala, itu dulu yang saya mau komentari. Istri saya spesial sempat kalau di pemuritan dan seminar-seminar tentang wanita itu gacuk tentang roh Isabel. Ada 4 poin roh Isabel itu. Yaitu ini sebagai melengkapi ya, tentu Ibu Suryani sudah menjelaskan tadi. Kalau dibaca dari kisahnya roh Isabel itu memang ada Isabel di zaman Perjanjian Lama, penyembahan berhala, melumpuhkan nubuatan dan perkataan, intimidasi, sihir. Nah, sihir itu tidak harus nenek sihir. Ada kontrol dengan kekuasaan Anda dan lain sebagainya. Orang akhirnya ya, apapun yang dikatakan Kristuber, apapun yang dikatakan ini, Anda sudah terlalu memberhalakan dia. Padahal ini tidak alkitabiah, itu Anda sudah kena sihir loh. Walaupun dia sedang melayani Tuhan. Hati-hati antara pengaruh teladan firman Tuhan dan sihir yang dibalut dengan firman Tuhan itu beda sekali. Nah, kemudian penyembahan berhala. Wah, masa sih Pak, saya tidak menyembah berhala kok, saya nggak menyembah patung, tidak ke kubur, nyembah-nyembah, minta sama orang tua. Tidak begitu. Pokoknya, berhala itu apa sih? Ini definisi saya setelah saya mengadakan penerawangan dari berbagai
definisi. Segala sesuatu yang berakibat menomorduakan Tuhan itu berhala. Itu berhala. Nah, Ibu Suryani ini seorang pengajar, saya kurang tahu ini setuju atau tidak. Pokoknya segala sesuatu termasuk pelayanan. Kalau pada akhirnya malah menggeser dan menomorduakan Tuhan itu berhala, termasuk pelayanan. Maksudnya apa? Terakhir Pak ya, supaya saya tidak tahu siapa. Setuju Pak, lanjut nggak apa-apa Pak, setuju. Setuju Pak ya? Setuju, Ya, setuju. Betul, itu saya setuju juga, termasuk pelayanan kalau sudah menduakan Tuhan. Pokoknya Nah, termasuk pelayanan. Kalau sampai menggeser Tuhan Yesus, lalu menomorduakan Tuhan Yesus, lalu kita lebih fokus kepada si pendeta, si gembala, si Kristuber, hati-hati. Nanti ciri khasnya apa Pak Gun dan Bu Suryani? Mencuri kemuliaan Tuhan ya. Seolah-olah saminah watonah, seperti sebelah. Apapun yang dikatakan pasti dari Tuhan. Padahal itu ngajar untuk membenci yang lain. Padahal itu mengajar untuk tidak mau bersatu dengan yang lain. Padahal itu menyesat-nyesati yang lain karena beda pandangan saja. Padahal sahadatnya sama. Loh itu berhala loh. Ya. Pada akhirnya itu beberapa live saya selalu jangan benturkan pandangan saya dengan yang lain. Karena saya menghargai dia. Saya nggak ada masalah dengan orang benturkan. Gitu. Apalagi masalah kemarin Pak MKC segala macam, hati-hati jangan sampai kita memberhalakan siapa yang kita banggakan. Ya, ini ASKRI tujuannya bersatu tidak harus sama, tetapi beda, saling melengkapi, saling menerima. Nah, termasuk pandangan-pandangan doktrin. Kalau yang tidak bisa menerima pandangan persatuan kesatuan tubuh Kristus yang saya dengung-dengungkan lewat ASKRI dan lain sebagainya, Anda tidak bisa menerima, nggak usah debat. Silahkan jangan bergaul dengan saya. Silahkan Anda pelayanan dengan cara Anda. Saya dengan cara saya. Lalu mari kita persembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan dan bersatu untuk memuliakan Tuhan. Setuju nggak? Setuju. Ya, simple. Amin. Tuhan saya Yesus kok kamu sesat-sesatin bagaimana sih? Hati-hati loh. Anda jangan sampai jadi jemaat hati-hati ratati. Roh Isabel akhirnya intimidasi, bahkan duduk bareng dengan Pak Gun karena beda pandangan itu sesat, itu berhala. Hati-hati. Alkitab nggak ngajarkan gitu deh. Yang saya tahu ya, saya belajar sampai mengajar itu yang saya tahu begitu. Hati-hati kita pelayanan ternyata melayani diri. Nah, penutup. Banyak orang hati-hati. Ini bukan justifikasi atau bukan menghakimi satu dengan yang lainnya, tapi ini kita saling-saling mengingatkan ya, hati-hati jangan sampai kita ternyata tidak melayani Tuhan, ternyata melayani 3K, melayani kepopuleran, kedudukan, dan kekayaan. Apakah tiga-tiganya salah? Tidak, baik. Tetapi ini adalah dampak pertama. Yang kedua adalah itu dampak dari kualitas kita, lalu yang kedua itu sarana demi efektivitas dan efisiensi pelayanan, bukan tujuan. Maka kita betul-betul memiliki hati hamba. Hamba itu tidak besar kepala ketika dipuji orang dan tidak merasa apa-apa ketika tidak dianggap apa-apa. Tuhan memberkati Pak, Tuhan berkati, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan Pak ya. Muliakan Tuhan dengan segala laku kita ya, dengan segala lakumu ya. Ada tanggapan Bu dari Ibu Suryani? Tapi tidak munafik ya, kalau dipuji terus Anda diberkati Tuhan kaya raya itu nggak apa-apa. Tapi yang penting itu bukan tujuan. Oke, Tuhan berkati. Ya. Yang penting ya, carilah bahwa memang berhala di zaman ini dengan banyak ya. Salah satunya pelayanan ya, akhirnya lebih daripada Tuhan ya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk Tuhan, melayani dan tidak ada waktu. Jadi Tuhan sudah tergeser. Jadi akhirnya kita melayani pekerjaannya, bukan melayani yang punya pekerjaan itu. Sebab itulah di dalam jemaat di Efesus ya, Tuhan puji bagaimana pekerjaan mereka itu dahsyat banget ya. Mereka bahkan bisa membuktikan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah palsu ya, ajaran mereka adalah sesat. Dan karena mereka kuat dalam pengajaran, mereka mengerti pengajaran yang luar biasa sekali, dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu sesat. Mereka adalah jemaat yang apologet yang sangat luar biasa, yang handal. Karena tidak heran bahwa mereka memang pernah dilayani oleh Paulus di sana, pernah dilayani oleh Prisca Priscilla,
dan Timotius, dan terakhir itu adalah Yohanes. Orang-orang yang betul-betul kompeten dalam pengajaran doktrin, pengajaran, sehingga mereka kuat. Dan pelayanan mereka juga hebat dan dahsyat. Akan tetapi Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Itu artinya apa? Mereka telah menggeser kasih kepada Tuhan. Dan akhirnya lebih berfokus, lebih mengutamakan kepada pekerjaan. Kalau saya melihat, kalau gereja hanya kepada pekerjaan, dan melakukan sosial tidak tidak beda dengan satu serikat persosialan. Ya, karena hanya melakukan sosial, melakukan pekerjaan kemanusiaan. Di luar situ lebih bagus lagi ya, melakukan sosial dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya. Tetapi kalau kehilangan inti kasih kepada Tuhan, semuanya itu sia-sia. Ya, jadi ini jelas menyembah berhala itu adalah menggeser kasih kita kepada Tuhan dan kemudian mulai mengasihi hal-hal yang di luar. Jadi itu saja, saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Heri. Oleh sebab itu kita harus hati-hati banget ya, hati-hati banget di dalam hal ini. Tetap Tuhan harus menjadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Ya, itu saja. Ya, amin, Bu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan jangan lupa, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, baik. Sebelum ke Pak Leonardo, saya sapa dulu Ana DMM dari Hong Kong. Shalom, Bu Ana. Halo, ya shalom. Shalom, ya, shalom. Pak. Shalom, Ibu, ya, shalom. semuanya. Ya, shalom. Ya, baik. Lanjut ke Pak Leonardo. Silakan, Pak. Waktu dan tempatnya. Halo. Ya, silakan, ya, Pak. Shalom, Ibu. Shalom. Iya, jadi memang kita harus Shalom, Pak. Iya, tetap kuat, tetap hangat. Saya juga punya kesaksian tentang berhala ini. Jadi setelah saya bertobat, ikut Tuhan, kemudian menikah, ya. Tahun 92 saya ikut Tuhan, tahun 94 saya menikah. Setelah saya menikah, saya biasa bersekutu dengan Tuhan, dengan indahnya, dan selalu mendengar suara Tuhan. Tapi suatu ketika mertua saya bilang, Tuhan itu sangat tinggi, sangat jauh katanya. Dia nggak bisa dengar kita, yang dengar kita itu yang di dunia ini katanya. Nah, jangan banyak kali jangan banyak kali kau berdoa katanya. Ya, Tuhan nggak dengar. Jadi saya pikir dia ke gereja selama ini ya hanya apa saja gitu. Ya, ritual hanya karena sanksi sosial ya. Ya seperti yang dibilang tadi. Kontrol sosial saja ya kan. Jadi karena segan sama sosial atau memang hanya kebiasaan saja dari kecil gitu. Jadi saya terjerumus juga dengan itu karena saya tertipu waktu itu dibawa berobat. Saya pikir berobat apa? Rupanya berobatnya pergi ke perdukunan, dibawa saya ke perdukunan. Karena dia pikir saya orang gila, mau diobati sama dia. Jadi kadang-kadang anak-anak Tuhan ini kalau dilihat orang-orang duniawi, mereka bilang juga kita orang gila. Karena saya waktu itu tertipu di ayat, hormatilah ayah dan ibumu, karena mertua kita itu kan termasuk adalah orang tua kita juga setelah kita bersatu dengan istri kita. Jadi saya waktu itu kompromi karena ayat itu saya salah paham. Menghormatin itu bukan berarti kompromi gitu, bukan berarti seperti yang dibilang, yang dikasih tahu Ibu tadi, kita kompromi dengan kejahatan. Nah, kita harus meninggalkan ayah dan ibu kita, lebih memilih mengikuti Yesus Kristus. Nomor ibu kita itu harus nomor 2, bapak kita itu harus nomor 2, nomor 1 adalah Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang kita tertipu juga. Akhirnya doa saya kurang bagus. Biasanya saya berdoa bisa bersekutu dengan indah, bisa mendengar suara Tuhan
dengan indah gitu. Itu seperti terhalang dia, gelap, damai sukacita pun hilang. Jadi waktu saya bertobatnya pun lama sekali saya mau memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Retak dia hubungannya. Jadi betul kali, indah sekali memang khotbah hari ini. Kita harus satukan Tuhan, jangan menduakan dia atau jangan menomorduakan. Kalau kekayaan semua akan diberikan Tuhan pada waktunya, asal kita sudah tahan uji ya Bapak Ibu. Memang betul juga yang dibilang Bapak Ibu itu, saya nggak menikmati kekayaan kakek saya, bahkan saya sengsara, menderita, karena semua harta yang dia kumpul itu dihabis dipoya-poyakan oleh bapak saya, orang tua saya. Saya nggak sedikit pun menikmati, bahkan jadi gelandangan hidup saya. Karena kakek saya itu dulu, ya itu memuja arwah nenek moyang. Tiap tahun kami itu melakukan pemujaan. Tentu kan Tuhan tidak mau diduakan. Ya kaya memang, harta kekayaannya luar biasa di mana-mana waktu itu tanahnya. Tapi sekarang ya apa yang ada? Saya dapat harta kekayaan pun sekarang itu hanya tinggal pemberian Tuhan aja. Dia dari pekerjaan, ini yang diberikan Tuhan juga pekerjaan. Ya tanah ya ada dari orang tua, dari mertua, itulah yang diberikan Tuhan ya yang lebih baik ternyata. Sehat-sehat, semua anak-anak saya sehat-sehat. Jadi janganlah mau tergoda sedikit pun, karena memang menggiurkan itu. Apalagi misalnya pelaris-pelaris. Waktunya kalau usaha kita itu benar, kualitasnya bagus, bermutu, pelayanannya bagus, kita berdoa sama Tuhan, kita dijaga Tuhan kok dari apa itu mistis-mistis itu. Mistis-mistis, hipnotis dan sebagainya. Jadi satu lagi saran saya, baca buku rohani pun juga harus hati-hati. Saya juga kadang-kadang baca buku rohani itu bisa juga menjerumuskan ya, walaupun judulnya itu baca buku-buku rohani Kristen, harus benar-benar selektif kita. Ya, kadang-kadang seperti yang dibilang Ibu Watimena kemarin, digiring kita kepada kemampuan pikiran, digiring kita kepada kitalah Tuhan itu sebenarnya gitu. Jadi pelan-pelan dia menggiringnya. Penyesatan itu nggak pernah langsung terang-terangan, dia perlahan-lahan menyesatkan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ya, terima kasih buat ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ya. Ya, shalom Pak Leonardo. Shalom Pak. Ya, mau ditanggapi Bu Suryani? Ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Ya, baik. Sebelum lanjut ke Ibu Ana, saya sapa dulu di sini. Shalom Pak JNS. Ya, shalom Pak JNS. Ya, belum nyimak ya. Ya, shalom penginjil jalanan. Pak Alvaro. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom, selamat datang. Shalom, sobat saya, Arte Batu Channel. Pak Aritonang, shalom Pak. Shalom Pak. Kok nggak ada suara? Shalom Pak Gunawan, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Heri. Pagi Pak. Sehat Pak? Yuk siap. Puji Tuhan. Ya, lanjut ke Ibu Ana, silakan Bu. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Saya mau tanya dengan Pak Heri, boleh kan Pak? Oh boleh. Silakan, kalau bisa saya jawab. Kalau pertanyaannya sulit, bukan salah saya, salah sendiri tanyanya kok yang susah-susah. Silakan. Mantap. Gini Pak Heri, saya mau tanya. Kan saya ada di Semule ya, ada grup, kami ada grup. Ada banyak grup Kristen ya, Kristen itu lagu-lagu rohani. Semule bahkan itu apa ya? Nyanyi gitu, aplikasi nyanyi.
Oh, ya, selalu ingat. Ya. Ya, silakan. Lalu di aplikasi itu kan aplikasi nyanyi. Jadi situ banyak grup ya, banyak ada lagu-lagu rohani. Bahkan kita ada grup WA-nya gitu. Nah, kalau dia nyanyi di semula itu ya seperti kita maksudnya dia menikmati pujian itu gitu loh. Bahkan kita ngelihat dia nyanyi itu seperti wah dia menikmati lagu itu ya, merasakan hadirat Tuhan gitu. Kita lihat seperti itu. Tetapi saat di dalam room WA-nya itu chattingannya beda gitu, Pak. Seperti ya suka ngomongin orang, terus baperan gitu. Bahkan dia bilang saya itu pelayanan di gereja saya loh. Saya tuh singer. Saya tuh aktif begini begitu. Nah, kalau kayak gitu itu gimana itu, Pak? Apakah itu termasuk orang yang berhala gitu maksudnya? Terima kasih, Pak. Baik. Saya rasa itu orang yang ini tadi. So itu menyanyi pujian itu. So itu firman Tuhan kan mengatakan ini ya. Dia lupa dengan ayat ini, Bu. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Sorry. Nah, dia menyembah hanya dengan teknis. Menyembah dengan hobi, itu menyanyi pujian dengan hobi, bukan menyanyi dengan menyembah, beda ya. Sembah dari kata sembah ya, mengabdi, memberikan yang terbaik dan lain sebagainya. Dia lupa dengan mana itu, Pak? Maaf. Di mana, Pak? Saya bisa cari di ini, ayat apa? Ditampilkan di layar. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, ini dasar utamanya ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, jadi menyembah yang benar, termasuk memuji Tuhan yang benar, ya, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini R-nya kecil ya. R-nya kecil loh. Soalnya kan 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu tidak usah didebatkan trikotomi, tetapi kan 3 unsurnya ada. Roh kita kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh hakikat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu hakikat ilahi kita. Nah, jiwa itu intinya adalah pikiran, perasaan, kehendak. Oke. Nah, kebenaran apa? Sebentar saya jelaskan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sama, Tuhan itu menghendaki kalau menyanyi pujian yang demikian dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Karena ini Allah itu roh. Nah, R besar kan? So itu kita menyembahnya juga pakai roh. R kecil, rohnya kita. Karena Allah itu roh, bukan zat. Gitu ya. Bukan batu. Dan seterusnya. Barang siapa menyembah dia, harus, nah ini harus loh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Setuju ya? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya. Coba saya kira tadi ada suara apa tadi. Sebentar supaya saya taruh di link nanti. Ya, jadi seperti itu dalam roh R. Nah, roh itu roh dan kebenaran aletheia itu dalam koridor kerajaan. Sebentar. Tolong di-mute dulu. Nah, sudah. Dalam kebenaran aletheia dan seterusnya dalam koridor ilahi. Nah, benar itu bukan sempurna, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita hadapi, kita selesaikan dengan cara firman Tuhan. Kalau kurang tepat, kalau kurang mantap, dengan cara firman Tuhan, itu benar. Gitu. Ya, itu dengan segala sesuatu yang kita selesaikan berdasarkan nilai firman Tuhan. Tidak harus ayat-ayat ya. Nilainya firman atau tidak, itu benar. Ya, jadi tadi terus dalam roh dan kebenaran itu, dalam roh itu dalam bahasa aslinya juga, maaf saya nggak sempat kupas secara eksegetis secara ayat aslinya, tapi saya masih ingat intinya itu dengan segenap hati, dengan tulus, dengan sebenarnya. Apa yang dikatakan hati dan mulut itu sama. Itu betul-betul ungkapan cinta kita itu dalam roh, benar gitu loh. Bukan berarti pakai bahasa roh, kemudian itu namanya kemudian Anda kan tertarik terkagum dengan ekspresinya kan, ya tuh Ibu Ana, menyanyi bahkan meneteskan air mata, belum tentu itu dalam roh, itu action bisa, dan itu hanya jiwa saja. Nah, bahaya lagi jiwa, karena itu tipis sekali, karena jiwa itu kan
itulah yang karena hobi, karena tersentuh saja, lalu hanya itu tadi jiwa itu kan pikiran dan perasaan, hanya perasaan saja. Sementara belum tentu roh. Nah, kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, maka yang keluar dari mulut dan hati dan teladan itu sama, harusnya begitu. Orang yang suka memuji Tuhan, itu kalau dalam roh, maka sampai chattingannya, pembicaraan di WA, itu akan menunjukkan sama sebagai pemuji. So, itu banyak orang salah ngerti dengan saya. Banyak pemuji Tuhan, wah ini sampai bicara present worship nih. Kebetulan saya di situ. Banyak orang ya memuji Tuhan, kemudian pelayanannya yang begitu ngeroh, dan saya sebut terlalu ngeroh. Ingat, saya bukan tidak percaya dengan hal-hal begitu. Saya punya karunia, bahasa roh juga saya ya dibaptis Roh Kudus. Kalau nggak percaya, bahasa roh saya nanti saya kirim ke WA dalam bentuk teks. Oke ya. Nah, kebanyakan orang-orang begitu yang tidak dalam roh dan kebenaran hanya ekspresi jiwa, kehidupannya nyatanya itu penuh emosi loh. Coba survei. Ya, coba survei. Saya pernah sekolah di Poskoneo, saya juga ngajar di situ sebagai referensi aja ya, bahwa saya ada latar belakang di dunia itu. Begitu Ibu Ana. Maaf, saya jangan sampai ngambil waktu terlalu banyak. Iya Pak. Oke, ya. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi ya udah deh, makasih Pak ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, nanti selanjutnya lagi silakan. Oh, ini menarik sekali. Dan ini pelajaran yang baik betul ya. Termasuk kita ya yang lagi melayani Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Itu bagian dari penyembahan loh. Kalau enggak nanti kita dengan jiwa saja. Wah, gitu. Tapi kehidupan nyatanya kelihatan. Iya, betul. Betul kan? Marah enggak apa-apa. Saya juga marah kadang-kadang dengan kartun-kartun nih. Contoh ini siapa ini, Alfi Abdul Jana ini. Rasanya gemes juga gitu loh. Sok pinter, nanti satu tak jawab deh. Itu saya kesel ya, saya manusia kok. Saya makan nasi loh. Saya nggak makan Alkitab. Ya, saya makan nasi juga. Cuma bedanya kita itu beja menyampaikan ketegasan terhadap hal yang salah dengan marah-marah emosional yang masalah-masalah sepele itu beda. Oke, lanjut Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sebelum lanjut ke Pak Aritonang, lanjut ke Pak Alvaro. Ya, silakan Pak Alvaro. Ya, Pak Alvaro, penginjil jalanan. Ya, silakan. Lanjut dulu Pak, saya lagi bawa mobil. Lanjut dulu Pak. Oh, iya. Baik, ya, lanjut aja. ke sementara pantau ya. dengar. Ya, setelah ini ya, setelah Pak Aritonang ya. Siap. Cari tempat parkir dulu, Pak. Ya, lanjut ke Pak Aritonang. Silahkan dengan pujiannya sekalian ya, Pak. Oke Pak, salam Pak, salam Pak Gunawan, ya, salam Pak Santarne semuanya, Ibu Suryani dan yang ada di rumah ini, terutama Pak Heri. Salam Pak Heri, masih dikorong-korong Pak Heri. Iya. Gini Pak. Iya ya. Aku kemarin jadi di wisuda ini Pak. Kemarin di wisuda Pak. Iya, makanya nanti mau saya kasih hadiah nanti. Oh, terima kasih Pak. Sering-sering gini aja, ya Pak. Kali hadiah untuk saya nggak apa-apa. Iya. Gini Pak, apa tadi aku jadi bingung menyampaikan apa tadi yang aku baca tadi ya. Cuman karena pagi-pagi tadi Jenderal Tobing nelpon katanya disuruh maju terus mendukungkan, kebilang ya nanti kalau nggak ada nanti yang entah dia dua-dukan apa-apa ya tentang channel saya ini, saya kan di sini kan bahas kebangsaan, nggak maju terus saja ya, agak keras sedikit nggak apa-apa, saya dukung, nanti sekali-sekali saya mampir, katanya pula Pak Heri. Pak Tobing tahu lah kalau ngomong kan panjang lebar, gimana Pak? Iya, makanya tadi telepon saya jadi bingung, saya pas juga saya tadi kan baca Alkitab, cuman ini ada saya Pak tadi pertanyaan kan gini Pak, saya kan sama kakak saya nomor 3, dia itu belum damai sama saya sampai sekarang. Saya udah pernah 2 kali minta damai, karena apa, saya kan kebetulan saya kan sering juga baca ini Pak di Ibrani 12 ayat 14 ini, satu ayat ini selalu ku hafalkan dalam hati saya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, kan gitu Pak.
terutama kan dari keluarga saya dulu ya, berdamai gitu, dan juga orang-orang lain juga saya berusaha berdamai, jangan sampai adalah ya apa namanya perselisihan, karena untuk mencapai kekudusan itu kan ya yang tertulis di Ibrani 12 ayat 14 itu, Pak. Terus kenapa, Pak? Pertanyaan saya ya, apakah saya itu berdosa lah dibilangnya? Ya, saya berusaha damai sama dia, saya minta maaf apa, tapi dia nggak terima gitu loh maksud saya, Pak Heri. Tolong diterangkan masalah ayat ini dan kakak saya itu, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Besok aja aku tambah, Pak. Nanti kebanyakan. Nanti Bu Suryani pertajam lagi ya, Bu ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Pertama, berusahalah hidup damai. Tadi saya mau tanya, tetapi Bapak sudah menjawab, saya sudah minta maaf dan udah, Bapak udah melakukan bagian Bapak, selesai, titik. Kalau soal dia tidak mau mengampuni, nggak usah merasa bersalah lagi. Udah jalankan terus saja. Orang yang tidak mau berdamai, orang yang tidak mau menyelesaikan hatinya, dia ada masalah dengan hidupnya. Dan orang gitu akan menyusahkan diri sendiri. Udah, Bapak nggak usah terlalu pusing lagi. Saya tipenya begitu, Pak. Udah, yang penting hati saya udah beres, saya udah lakukan bagian saya, selesai, Pak. Bapak tidak utang darah sama sekali, Bapak tidak utang apapun, ya, tidak utang firman Tuhan sama sekali. Selesai, Pak. Damai saja. Dia nggak mau, dideketin nggak mau, ya sudah nggak usah deketin terus. Bapak terus jalankan hidup ini. Lupakan, Pak. Bukan berarti nggak mengasihi ada orang, Pak. Dia udah benar, tapi malah menyiksa diri sendiri, merasa berdosa. Bapak udah lakukan bagian Bapak, sudah. Sekarang bagiannya dia, urusannya dengan Tuhan kalau nggak mau. Nanti orang itu, Pak, stres sendiri. Dan akhirnya selalu penuh dengan iri dengki, Bapak nggak usah pikirkan. Karena firman Tuhan kepada Abraham ya, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Itu pun berlaku untuk Bapak, hukum ilahi itu, Pak. Jalankan terus. Orang begitu stres sendiri. Sementara Bapak tertawa-tawa, nyanyi tadi malam sampai 4 jam, sampai bibirnya berkibar ya. 4 jam nyanyi loh. dia nggak suka gitu kan. Ya pusing amat aja nggak pusing. Itu prinsip yang saya lakukan berdasarkan tadi, Pak ya. Yang penting Bapak udah damai. Damai nggak usah dipikirin lagi, Pak. Jalan terus. Nah, ada kok Pak orang yang nggak suka dengan saya tuh ribut-ribut, bahkan terang-terangan bikin konten nyebutin nama saya santai aja. Saya malas nonton, Pak. Bukan saya nggak bisa jawab, saya udah jawab secukupnya. Oh, dibilang munafik sampai nyebutin nama loh, Pak, di live itu kan, waduh, ngeri, Pak. Sampai anak saya aja tahu loh, wah ini kok begini, Pak. Mereka percaya saya jelaskan. Kisahnya begini. Udah, saya nggak terlalu detail, nggak terlalu ini, terus menjelekkan di hadapan anak saya, enggak. Anak saya cukup mengerti, Pak. Padahal seorang ayah, apa nggak malu, Pak? Tapi puji Tuhan, keluarga kami cukup dewasa dan semua melayani Tuhan. Jadi gitu, Pak. Arte batu, maju terus. Jangan Bapak ikut-ikutan ini, Pak. Sama dengan dia. Yang penting bagian Bapak udah lakukan. Oke, Pak? Kembangkan terus channelnya, Pak. Tadi malam tuh nyanyi-nyanyi, wah luar biasa. Oke, Pak. Iya, itu tiap jam apa tiap hari tuh, Pak? Tiap hari kalau nggak ada halangan saya usahakan tiap malam gitu, karena Pak Prengki kalau saya nggak buka disuruh buka. Pak Prengki itu kan yang suka nyanyi itu, yang dari Ya, jadi gini Pak, channel Bapak cukup yang ringan-ringan, terus bahas kebangsaan seperti background Bapak itu bagus, yang ringan, yang lain berat-berat, yang ngomong debat, ngomong ini, Bapak menghibur gitu Pak ya. Maju terus Pak, Tuhan berkati. Silakan, barangkali Bu Suryani mau mempertajam, silakan. Silakan Bu Suryani. Ya. Ya betul Pak, seperti tadi dikatakan itu sedapat-dapatnya dari kita. Ya kita sudah berusaha, Bapak sudah mendekati, tapi kalau dia tetap mengeraskan hati, serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dan akhirnya boleh berdamai. Jadi Bapak nggak usah merasa bersalah atau merasa tidak melakukan kebenaran dan sebagainya ya. Selama hati Bapak sudah mengampuni dan juga Bapak sudah berusaha untuk mendekati dia, tetapi dia tetap mengeraskan hati, jadi Bapak serahkan semuanya
ke dalam tangan Tuhan. Sementara tetap berbuat baik untuk dia. Jadi orang tuh kalau kita terus berbuat baik, terus menyatakan kebaikan, lama-lama juga hatinya luluh. Ya, lama-lama juga hatinya luluh. Oleh sebab itulah di dalam Roma pasal yang ke-14 juga mengatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dengan demikian kita menaruh bara api di kepalanya, ya, sehingga dia akhirnya tidak damai dengan apa yang dia lakukan dan akhirnya datang berdamai. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga akan memperdamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Jadi itu, ya, itu saja tambahan dari saya untuk Pak Aritonang. Ya. Silakan Pak George. Ya, terima kasih Bu Suryani. Baik, sebelum Pak Aritonang menaikkan pujian ya, saya sapa dulu di sini Pak Edi Sutopo. Shalom Pak. Shalom, Pak selamat Edi. pagi semua sahabat, saudaraku, kerabat-kerabat. Apa kabar? Pak Edi. Ya, shalom. Shalom. Ya. Ya, Baik shalom. Pak Edi, sebelum memberikan tanggapan Pak, akan dihibur dulu oleh Pak Aritonang Pak dengan pujian Pak. Ya, silakan Pak Aritonang. Oke, tapi ini nggak pakai musik Pak, karena musiknya belum hidup. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih tidur. Belum dihidupkan Pak Eri. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Luar biasa sekali. Ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Ya, silakan Pak Heri. Iya, saya mau nyampaikan apa ya kira-kira ya. Hanya saya tadi nyimak, saya kira cukup aja, cukup bagus lah. Memang kita ini jadi orang percaya ini gampang-gampang susah bagi yang nggak memahami atau kurang memahami. Gampang pada saat kita sudah tahu posisi kita ada di mana.
Iya, jadi pada saat kita tahu dan memahami posisi kita sebagai orang Kristen itu yang sudah tersurat dan tersirat di dalam kebenaran, ya seperti itu, kita berbuat baik, itu masih ditentang, masih dimusuhin. Apalagi berbuat jahat gitu, apalagi mau ngeladenin mereka. Jadi baiknya gimana? Baiknya ya terus aja berbuat baik semasa masih diberi kemampuan. Terus berbuat baik aja. Ini sedikit pengalaman dulu. saya ini hanyalah hamba yang nggak berguna. Sesudah saya bertobat, terus mulailah cerita tentang Yesus ke siapa aja yang saya temuin di kampung saya tinggal sekarang ini. Lalu tiba-tiba orang di depan rumah itu bertobat, padahal keluarganya itu hampir semua garis keras lah gitu yang menentang kami. Terus saya dilaporkan, terus ditangkap, di sel ceritanya itu. Tahun 96, di sel 3 bulan. Udah, banyak orang bilang, wah aku ini sok-sokan, hamba Tuhan yang ini melayani. Sampai dari apa namanya, ketua tingkat provinsi di tempat saya itu dari organisasi. Dia bilang waktu di Kodim diwawancarai, apakah ini adalah program Anda? Dia bilang enggak, aku enggak pernah nyuruh. Enggak pernah nyuruh saudara Edi itu berbuat seperti itu. Lah yang saya buat apa? Saya itu bersaksi menyaksikan bahwasannya Yesus itu Tuhan. Saya bikin diktat, cuman salahnya saya mengaku itu salah. Mungkin gambar salib terus saya tulisin bahasa Arab. Yang merasa punya bahasa Arab marah. Lantas orang satu keluarga tadi percaya saya dimasukkan sel. Lah apakah saya diam? Enggak, karena saya diam yo enggak disenangin. Saya maju ya enggak disenangin. Maju aja, maju, enggak usah peduli yang begitu. Dan puji Tuhan, orang yang seperti itu ya sekarang udah nggak ada. Pada Tuhan panggil, saya sekarang masih awet tua, mau awet muda sungkan dengan yang lain. Loh kan artinya tua tapi nggak mati-mati, Pak. Iya. Nah, Pak Hasan Tandri masih ada. Saya awet tua aja gitu. Jadi maju terus, nggak usah mundur. Mundur juga kita ini sebagai orang Kristen itu memang sudah tersurat. Sudah, kita baik-baik juga akan mereka nggak baik. Lah mending kita baik, maju, nyatakan kuasanya. Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan apa? Biarlah terangmu bercahaya di depan orang dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapakku yang di surga. Itu firman Tuhan yang jelas. Pada saat itu kita nyatakan tidak ada yang menang lebih dari kita. Kita itu lebih dari pemenang. Ya, saya kira itu saja nanti. Jadi itu aja. Kalau saya pengalaman saya, jadi orang percaya ini memang sudah tersurat dan tersirat. Kamu akan dinistakan kamu yang itulah. Ya, karena namaku, karena nama Yesus. Kita nyebut nama Yesus aja udah salah, kayaknya gitu. Kristen itu kayaknya agama nomor 2, nomor 3 gitu, padahal enggak. Jadi tetap aja maju. Setua ini sama si jalan. Jadi kalau yang muda-muda enggak, ya mulailah budayakan rasa malu aja. Saya ini yang malu maksudnya gitu, makanya orang tua masih jalan terus. Jalan terus, dan saya tahu kalau saya ngerti, paham kalau ada generasi berikutnya yang fight, yang berani gitu ya. Berani karena benar ya, jangan berani karena salah. Saya kira itu saja. Tuhan memberkati untuk semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Silakan Pak Eri mau menanggapi komen dari live chat. Oke, jadi ini menjawab memang kalau menjawab kadrun itu memang apa ya, perlu calling khusus kalau memang calling. Tetapi ada kalau saya kan memang terpanggil untuk menjawab hal-hal yang saya anggap penting dan itu untuk kepentingan jemaat dari grassroots Pak. Yang kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa membingungkan mereka. Tetapi sekarang udah hafal kok. Mereka-mereka kadrun-kadrun itu kalau nggak ngecap, ngoceh dan tanpa data ya seperti itu. Contoh ya, ini. Selamat ya Alfian, kamu terpilih
Kamu terpilih untuk dikupas sedikit. Alfiatul Janah ini kesekian kali ya, dia ngalor ngidul biasa. Kitab ambil dari Yahudi, di Indonesia comot bahasa Al-Quran, miris. Lawang PL itu memang itu akar-akarnya dari sono, yang punya aja nggak ribut kok. PL dan PL-nya Yahudi dan PL-nya kita itu mereka tidak mengatakan palsu loh. Taurat Pak ya. Taurat Pak ya. Tidak ada, dan itu sama plek dengan yang ini. Nah, sementara Al-Quran mengatakan ada Taurat, Injil, dan Zabur. Tauratnya yang mana? Tunjukkan Tauratnya. Dan Injilnya yang mana? Nanti nggak saya jelaskan, Pak. Maka bilang, oh yang di Kristen itu palsu. Nah, seperti itu apa yang dilakukan. Kan lucu ya. Lawang. Jadi seperti itu ya, Alfiatul Janah. Sudahlah, kamu banyak berdoa supaya ketemu kebenaran. Ambil dari Yahudi, itu antara kami aja nggak ribut kok, kamu ribut. Lah kalian ribut hanya kata Allah saja, kamu udah ribut satu. Sementara ingat, Islam itu muncul berapa abad kemudian, abad keberapa? Lalu di situ akhir abad ke-6 Pak. Abad ke-6 dan ketika abad ke-3 dan seterusnya itu di daerah sana itu sudah muncul berbagai bidah-bidah Kristen. Salah satunya Nasrani, Nasoro. Itu orang Kristen jangan mau disebut Nasrani karena mereka triteis, menyembah Maria, Allah sama Yesus. Inilah yang disebut musyrik. Cuma mereka-mereka seperti si Alfiah ini telan-telan mentah, yaitulah karena Saminah Watonah yang ustadznya sendiri nggak belajar lalu dihantam ke seluruhnya. Padahal itu beda dengan kami. Oke ya, jadi seperti itu. Kalian baru sama kata Allah saja udah ributnya mengatakan itu jiplakan. Sementara kisah di Al-Quran itu berapa persen banyak kisah-kisah di Alkitab, data dan fakta. Sementara di kita tuh detail sekali, Daud itu bukan nabi. Semua yang sama kamu sebut nabi, semua kamu sebut orang Arab. Masa Pak Gunawan saya paksa jadi orang orang Gorontalo, kan lucu. Padahal bukan. Oke, terakhir dari saya. Dari ini. Yang kadang-kadang perlu pakai kaca cermin ya, saudara-saudara, supaya tidak mempermalukan diri sendiri, apalagi ini sok-sok pakai data gitu ya. Nah, ini menarik lagi. Alfiatul Janah lagi, jangan mempermalukan diri ya. Islam, agama, data. Klik Google agama yang paling cepat berkembang. Oke, sekarang kita klik Google ya. Kamu bilang cepat berkembang. Tapi sekarang presentasinya tertinggi bagaimana? Yuk, kamu pakai Google, saya pakai Google. Ya. Sorry. Ya, kamu pakai Google, saya pakai Google ya. Mbak Google ini luar biasa. Sebentar. Nah, ini lihat. World Religion Card. Christianity berapa? 34%, Pak. 25%. Jauh, Pak. Jauh. Di Indonesia Jauh. data banyak yang nggak benar loh. Karena kalian itu seringkali mengandalkan data. Sementara orang Islam yang bertobat bagaikan tsunami di Indonesia ini, cuma mereka banyak yang tidak mau merubah KTP karena takut. Gitu loh. Karena kalian itu menakutkan kamu ini. Ya, bahkan ada yang anti pemurtatan yang bertobat terima Yesus, dikejar, diintimidasi. Itu fakta. Itu fakta. Bahkan perempuan ditelanjangi untuk kembali ke sana dan lain-lain. Di penjara dan lain sebagainya. Itu kami alami, menakutkan. Tetapi kalau Kristen masuk Islam, digembar-gemborkan, kami santai-santai aja. Oke ya, ini data ya, kamu pakai Google, saya pakai Google. World Religion Chart. Dari Tempo, ini adalah dulu majalah ya, ini tentu mainstream ya, tidak main-main. Ini umum loh ya, bukan Kristen punya ya. Jumlah penduduk agama di dunia. Kristen berapa ini? 30% menurut dia. Islam berapa? Sekarang Wikipedia. Wikipedia berapa? Kristen berapa? Artinya apa? Datamu itu data apa? Kalau memang tercepat. Jadi jangan mempermalukan diri. Memang sih ngeselin sih jawab begini nggak ada selesai. Tapi bagus dijawab, tapi dengan data. Kamu data, saya pakai data. Kamu Google, saya pakai Google. Ayo pakai apa lagi? Pakai penerawangan. Oke, Tuhan berkati. Selamat berdiskusi, maju terus di dalam Tuhan. Dan tentu saya sampaikan begini dengan damai, dengan mengasihi. Dan kalau kita di sini kalau menghadapi orang-orang model begini ini,
kita mengasihi ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, maju terus. Shalom. Boleh tanya sebentar, Pak? Boleh. Antara zamannya Musa, Harun, dan Maryam itu berapa ribu tahun kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus. Bayangkan, Pak. 20 tahun, 50 tahun aja lama ya buat kita. Ini di atas 1000 tahun, Pak. Iya. Ya, terus? Nah, kenapa mereka itu yang notabene itu tadi itu kan setelah kelahiran Isa Al-Masih itu 600 abad ke-6, kan sudah melewati 1000 tahun lebih kan? Nah, kenapa dikatakan Isa itu kok masih keponakannya Harun, Pak? Maryam itu, Pak. Katanya anaknya Maryam, ya. Ya, itulah. Tanya sama mereka, Pak. So, itu bicara dengan data dan fakta, runut sejarah itu penting. Ya, so itu karena kan gini, Pak, beda. Kalau di Alkitab itu, bayangkan luar biasanya, saudara ya, penulisannya itu sampai kepada kanonisasi menempuh 1500 tahun, kurang lebih, menjadi sebuah kitab seperti sekarang. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis dari berbagai latar belakang, tetapi memiliki progressive longitudinal program, semua menuju keselamatan kepada Yesus Kristus. Dan itu sistematis runut, gitu ya. Nah, kemudian muncullah Islam. Islam kan 600 tahun kemudian, 600 tahun kemudian ya. Nah, kemudian terutama kan gini. Kalau Alkitab ini hamba Tuhan, nabi, dan yang dipakai Tuhan, ayat yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Tuhan sendiri berbicara kepada dia, lalu dia nulis berdasarkan bahasanya dia, geografinya dia, tata bahasanya, kesusasarannya dia. Sangat kontekstual, Pak. Jadi tidak hanya satu bahasa, kayak mereka kan cuma Arab, budaya Arab. Kita enggak. Semuanya beda-beda, Pak. Berdasarkan tag and konteksnya masing-masing. Oke? Nangkap ya, Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebentar, ada gangguan, Pak. Itu bedanya seperti itu, ya. Nah, langsung, Pak, langsung, lalu dituliskan, lalu ditemukan berdasarkan fakta sejarah. Nah, kalau mereka kan begini, Pak, contohnya dikatakan oleh si A, lalu ini dengar dari si B, dengar dari si C, dengar dari si sana, kan gitu, Pak. Sampai rata-rata 3-4 katanya gitu. Makanya kalau datanya beda, ya saya nggak heran, Pak. Karena katanya gitu, Pak. Coba buktikan ya, 5 orang, Bapak ngomong 5 kata, sampai sini jadi 15 kata atau jadi 2 kata saja. Bedanya di situ. So itu mereka masalah dengan data di situ, Pak. Beda, ceritanya beda. Maka dari itu semua Ibrahim inilah dan lain sebagainya semua disebut nabi. Padahal kalau data yang aslinya kan harusnya lihat yang Alkitab ini, Pak, yang benar. Begitu. Karena Daud, Salomo dan seterusnya itu kan bukan nabi. Gitu. Tidak semuanya rasul. Detailnya di Alkitab harusnya begitu. Cuma berarti ya. Berarti berangkat dari katanya karena mungkin ada sedikit persamaan antara Ibu Yesus itu secara manusia ya. Maria dengan Maryam itu kali, Pak ya. Ya, itulah bedanya, tidak detailnya di situ. Iya. Sudah. Jadi berangkat dari katanya Pak ya. Jadi ada sedikit-sedikit nyinggung-nyinggung nama. Yang notabene beda 1500 tahunan, Pak ya. Sama-sama orang beda. Iya. Ya, betul. Beda sekali, Pak, beda. Jadi so itu saya susah untuk mempercayai mereka, ya nggak apa-apa, itu kan hak saya. Toh, karena seperti itu, kitabnya sendiri tertulis katanya. Nanti kalau sudah tidak bisa menjawab, ya jawabannya ya itu semua adalah mujizat dari yang di atas, mereka jaga dan lain sebagainya. Kalau memang dijaga, lah kok bisa ya di kitab yang sama kok tidak sama? Katanya kan Yesus sendiri mengatakan bahwa Isa sendiri mengatakan Tuhannya mereka mengatakan, Isa, ingatlah aku waktu melahirkan engkau, mewafatkan engkau, dan membangkitkan engkau. Itu kan Tuhannya sendiri yang mengatakan, tetapi yang selanjutnya yang lain mengatakan diserupakan. Loh, kok Tuhan tidak konsisten, kan gitu. Itulah sebabnya saya susah untuk percaya. Itu aja, Pak, dari saya. Ya, terima kasih Pak Heri ya. Baik, sebelum closing statement, nanti doa Bapak kami dan doa berkat Ibu Suryani, kemudian ya, Pak Alvaro, monitor. Ya, doa bangsa dan negara Pak Leonardos. Ya, Pak.
Oh, nggak nyimak. Baik, doa ya, doa syawat saya bawakan nanti ya. Kemudian doa Bapa kami dan doa berkat Ibu Suryani. Baik, closing statement-nya Bu Suryani. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Akhirnya kita juga sampai kepada penghujung fellowship ini. Sekali lagi bahwa tetap lakukan dengan setia dan layani Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Itu saja, dan tidak mau terkontaminasi oleh apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Setia sampai mati. Amin. Terima kasih Bu ya. Bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhirnya Bu ya. Kita harus setia sampai mati Bu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu. Pak Leonardos, monitor. Halo? Ya, baik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Saya bawakan nanti, mohon dengan hormat Ibu Suryani, doa Bapa kami dan doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, sungguh kami bangga mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Halik langit bumi laut beserta isinya, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk negara Indonesia Bapa dan bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Sungguh bangsa dan negara Indonesia butuh Engkau Tuhan. Butuh lawatan daripada Engkau Tuhan. Butuh kemurahan daripada Engkau Tuhan. Butuh belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke berjalan terarah Tuhan ke satu visi dan misi yang jelas di dalam Engkau, di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dijamalah, lawatlah Tuhan, supaya Indonesia terjadi revival yang besar-besaran Tuhan Yesus. Segala roh-roh penguasa udara Tuhan Yesus, kami ikat dan Kau halau Bapa di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar bangsa Indonesia yang sudah punya Pancasila, tetap di dalam NKRI Tuhan yang utuh Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapa, di mana pemerintah yang berasal daripada Engkau Tuhan, kiranya Engkau mengurapi, memberkati Tuhan, memberikan hikmat yang daripada Engkau, Presiden, Wakil, para kabinet, menteri Tuhan, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, sampai camat, kepala desa, RT, RW, Bapak, diberkatilah kiranya mereka, hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka benar-benar dan betul Tuhan, menjalankan apa yang sudah mereka buat tanggung jawab Tuhan Yesus, untuk menjadi wakil-Mu di negeri Indonesia. Diberkatilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk gereja dan Kristuper Tuhan, maupun Askri Bapa. Oh, kami rindu Bapa. Gereja ini bukankah tubuh Kristus, di mana Engkau menjadi kepalanya Tuhan. Jadikan satu Bapa, kesatuan tubuh Kristus Bapa, dan Kristuper bersatu, mengerjakan amat agung-Mu Tuhan, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku, dan menaruh Engkau di atas segalanya Tuhan Yesus, bukan pelayanannya, bukan hal-hal yang duniawi Tuhan, namun Engkau tetap dijadikan yang terutama dalam kehidupannya. Terima kasih, diberkatilah Askri Tuhan, Asosiasi Kristuper Indonesia. Kami berdoa khusus untuk Pak KC Tuhan Yesus. Berdoa Bapak di dalam kuasa darah, di mana besok beliau kalau memungkinkan akan menjalani sidang yang kedua kalinya Tuhan. Dan sidang pertama memang ditunda karena menyangkut kesehatannya Tuhan. Karena mereka, Pak KC beberapa waktu yang lalu memang menerima siksaan Tuhan Yesus. Secara manusia kami sakit Tuhan. Secara manusia kami diperlakukan tidak adil Bapa. Namun karena kami mempunyai warna yang beda, mempunyai warna kasih, mempunyai warna pengampunan, maka gaya hidup kami
anak-anak-Mu Tuhan harus mengampuni Tuhan Yesus, harus memberkati mereka Tuhan. Diberkatilah orang yang menganiaya Pak KC Tuhan, Pak Napoleon, dan beserta orang-orang Bareskrim Tuhan Yesus. Walaupun penyidik-penyidik, diberkatilah mereka, rahmat, kasih karunia anugerah-Mu menjamah mereka Tuhan, supaya celik dan dicelikkan Tuhan atas kegelapan yang ada pada mereka Tuhan Yesus, dan mempunyai belas kasihan Bapa dalam nama Yesus, sehingga mereka bertobat mengenal Tuhan yang benar Tuhan Yesus. Spesial berdoa untuk Pak KC Bapa, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu beserta seluruh keluarganya Bapa, segala tenung, segala sihir, segala serangan-serangan dari si iblis, kami bersepakat hati dalam nama Yesus, batalkan semua Tuhan Yesus yang menyerang Pak KC, yang di mana Tuhan kami dengar bahwa Pak KC dalam keadaan kesehatan yang terendah Tuhan, bahkan berhalusinasi Bapak, di dalam kuasa darah Yesus. Oh, kuasa darah-Mu tutup Pak KC dengan keluarganya Bapak, para advokat Bapak, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu dari segala serangan si iblis, si kuasa kegelapan, dibatalkan di dalam kuasa darah Yesus. Beri hikmat, beri bagaimana para hakim, para jaksa Tuhan, supaya benar-benar adil di dalam hal perkara ini Tuhan, dan melihat seadil-adilnya perkara ini Tuhan, bukan karena pakai kacamata yang salah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Para advokat juga yang membela Pak KC Tuhan, beserta seluruh keluarganya, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu berkemah di sisi mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah mereka. Terima kasih Askri Bapak, agar bersinergi dalam satu iman, satu tujuan, kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Suryani. Kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, supaya apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Amin. Amin.